kembali lagi ke acara talk show kali ini dengan tema mengingat kembali sejarah Pancasila. Pertama-tama perkenalkan, saya Nathanaela Anindya Putri sebagai moderator dan narasumber pertama Nia Agustin, narasumber kedua Imamatul Amalia Fitri, narasumber ketiga Lilia Rimandini Amansyah, dan terakhir narasumber keempat Afifah Lutfi. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama untuk Mbak Nia, apa pendapat Mbak Nia tentang Pancasila? Oke, Pancasila adalah sebagai dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diartikan kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu lembaga persatuan dan kesatuan, serta bagian pertahanan bangsa dan negara. Oke, tadi penjelasan dari Mbak Nia sudah cukup jelas. Sekarang untuk narasumber yang kedua, Mbak Ima, saya mau menanyakan tentang apa sih opini Mbak Ima tentang Pancasila sebelum sejarah? Jadi Pancasila pada masa prakemerdekaan itu pada saat itu Dr. Rajiman Weddiodiningrat selaku Ketua BPU PKI pada saat itu pada tanggal 29 Mei 1945 beliau itu mengusulkan untuk melaksanakan sidang untuk mengemukakan atau merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Kemudian permintaan itu menyebabkan beberapa pihak Indonesia untuk memutar kembali ingatan para pendiri bangsa ke belakang. Hal ini mendorong mereka untuk menggali kekayaan kerohanian, kepribadian, dan wawasan bangsa yang terpendam di lumpur sejarah. Begitu lamanya penjajahan di bumi pertiwi menyebabkan bangsa Indonesia hilang arah dalam menentukan dasar negara. Dengan permintaan Dr. Rajiman Weddiodiningrat tersebut, kemudian ada beberapa figur-figur negarawan bangsa Indonesia berpikir keras untuk menemukan jati diri bangsa atau mulai merumuskan dasar negara. Jadi pada sidang pertama BPU PKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 ada beberapa tokoh, ada 3 tokoh yang mengusulkan dasar negara. Yang pertama itu pada tanggal 29 Mei 1945 itu Mr. Muhammad Yamin mengusulkan rumusan dasar negara. Itu ada 5. Yang pertama itu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Dan selanjutnya disusul oleh Dr. Supomo pada tanggal 30 Mei 1945 yang mengemukakan teori-teori negara. Itu ada 3. Yang pertama teori negara perseorangan atau individualis. Yang kedua paham negara kelas. Yang ketiga paham negara integralistik. Selanjutnya disusul oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang mengusulkan 5 dasar negara yang terdiri dari nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau perkemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, dan yang keempat kesejahteraan sosial, yang terakhir ketuhanan yang Maha Esa atau berkebudayaan. Seperti itu. Wah, ternyata begitu panjang perjalanan Indonesia untuk menuju di era kemerdekaan. Nah, pahlawan-pahlawan kita sudah banyak bersinergi atau berkesinggungan lah ya untuk merebut kemerdekaan kita kembali. Nah, sekarang yang perlu kita ketahui adalah kayak gimana sih Pancasila itu ada di era kemerdekaan. Selanjutnya untuk narasumber kita yang ketiga mungkin bisa dijelaskan opininya. Pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima oleh Amerika Serikat. Sehari kemudian, BPU PKI berganti nama menjadi PPKI yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Bom atom kedua dijatuhkan di kota Nagasaki yang membuat Jepang menyerah kepada Amerika dan sekutunya. Peristiwa ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Pada tanggal 16 Agustus 1945, terjadi perundingan antara golongan kuat dan golongan muda
dalam penyusunan teks proklamasi. Proklamasi sendiri disusun oleh Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo di ruang makan Laksamana Tadar Sumaida dan diketik oleh Siti Mulik. Isi proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 sesuai dengan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Oke, untuk memperjelas ingatan kita tentang Pancasila, kita butuh yang namanya penjelasan lebih dalam. Oke, kita ke narasumber selanjutnya. Bagaimana sih penjelasan tentang Pancasila di Orde Lama? Silakan. Untuk Pancasila pada era Orde Lama ada dua pendapat besar terhadap dasar negara yang berpengaruh akan munculnya dekret presiden. Pandangan yang pertama yaitu muncul pada mereka yang memenuhi anjuran pemerintah atau presiden untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila sebagaimana yang dirumuskan dalam Piagam Jakarta sebagai dasar negara. Sedangkan untuk yang pihak kedua atau yang lainnya itu menyetujui kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 tanpa adanya cadangan, yang artinya dengan Pancasila seperti yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Sedangkan untuk pihak yang kedua atau yang lainnya itu menyetujui kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 tanpa adanya cadangan, yang artinya dengan Pancasila seperti yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara. Namun kedua usulan atau pendapat tersebut menemui jalan buntu dan tidak mencapai keputusan pada sidang konstituante bulan Juni 1959. Kejadian ini yang menyebabkan Presiden Soekarno turun tangan dengan sebuah dekret presiden yang disetujui oleh kabinet pada tanggal 3 Juli 1959. Setelah dekret presiden tersebut disetujui pada tanggal 4 Juli 1959, dekret presiden dirumuskan di Istana Bogor dan pada tanggal 5 Juli pukul 5 sore dekret presiden secara resmi diumumkan oleh Presiden Soekarno di depan Istana Merdeka. Adapun isi dari dekret presiden tersebut, yang pertama pembubaran Dewan Konstituante, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku, dan yang terakhir pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Semesta. Oke, begitu panjang ternyata perjalanan merumuskan Pancasila tidak sampai di Orde Lama saja. Bahkan saat ini ada Orde Baru. Melahirkan Orde Baru, merumuskan lagi, merancang lagi, setelah menetapkan di masa Orde Baru bahkan ada perumusan lagi tentang nilai-nilai Pancasila. Apa aja sih nilai-nilai Pancasila yang dirumuskan di masa Orde Baru itu? Oke, ada 5, yaitu yang pertama Tuhanan Yang Maha Esa, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama masing-masing, dan percaya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Yang ketiga, Persatuan Indonesia, menetapkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Terus yang kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, itu menggambarkan perbuatan-perbuatan leluhur yang mencerminkan sikap dan suasana
kekurangan dan kegotong royongan. Di era sekarang, sesudah Orde Baru, ada yang namanya era reformasi. Ya. Nah, era reformasi itu adalah era yang kita jalankan sekarang. Tapi itu sudah disayangkan, sangat disayangkan sekali banyak dari antara kita yang melupakan perjuangan pahlawan kita. Maka dari itu untuk mengingatkan kembali gimana sih Mbak apa ya perjalanan reformasi sekarang Pancasila untuk Indonesia. Oke, jadi pada saat masa Orde Baru itu tumbang, itu muncul fobia terhadap Pancasila. Nah, akhirnya dasar negara itu berubah menjadi ideologi tunggal dan satu-satunya sumber nilai serta kebenaran. Pancasila pada era reformasi ini, pada awalnya memang tidak tampak selalu negatif, namun semakin hari dampaknya semakin terasa dan berdampak sangat fatal terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan sosial, masyarakat kehilangan kendali atas dirinya. Akibatnya terjadi konflik-konflik horizontal dan vertikal secara masif dan pada akhirnya melemahkan sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Dalam bidang budaya, kesadaran atas keluhuran budaya bangsa Indonesia itu mulai luntur. Terjadi ketimpangan-ketimpangan di berbagai lagi dengan cekraman modal asing dalam perekonomian Indonesia. Dalam bidang politik, terjadi disorientasi politik, kebangsaan, seluruh aktivitas politik seolah-olah hanya tertuju pada kepentingan kelompok dan golongan. Lebih dari itu, aktivitas politik hanya sekedar merupakan libido dominandi atas harsat atau kekuasaan, bukannya sebagai suatu aktivitas. Jadi seperti itu pada masa era reformasi ini. Jadi itulah perkembangan Pancasila dari masa ke masa sampai ditetapkanlah jadi lambang Indonesia. Cukup sekian perbincangan kali ini dari kelompok 1 Pancasila kelas PBS 1D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.